Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dikasih kesempatan untuk kumpul pada pagi hari ini. Bu, nggak ada bu yang kumpul di majelis maulid atau majelis taklim kecuali Allah cinta sama dia. Insya Allah. Dan insya Allah nggak ada yang hadir di majelis-majelis seperti ini kecuali pulang semua dosanya telah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Kepada segenap para ustazah yang saya hormati dan juga para ibu-ibu sekalian yang saya cintai, belum lama ini kita baru saja merayakan hari besar Islam, yaitu Idul Adha. Apa sih bu maksudnya? Ibadah kurban yang dijalankan sebagian umat Islam pada Idul Adha. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, nikmat yang berlimpah. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Bu, kurban ini adalah ibadah yang memiliki makna yang luar biasa. Sebagaimana kita tahu awal-awal pensyariatan kurban itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Bu, berat gak bu? Disuruh nyembelih anak. Bukan hanya itu bu, perlu kita ketahui Nabi Ibrahim alaihissalam itu nunggu anak sampai usia tua belum dikasih anak. Sampai akhirnya istrinya Siti Sarah, Sayyidah Sarah itu sampai menghadiahkan seorang budak yang beliau miliki agar dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam agar memberikan anak karena udah tua renta. Tapi belum hamil juga Siti Sarah ini. Akhirnya dihadiahkanlah, yaitu Siti Hajar, dinikahkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini luar biasa bu, udah lama nunggu anak belum Allah kasih. Pas udah Allah kasih, tahu-tahu ada perintah untuk disembelih. Bu, kira-kira kalau kita yang ada di posisi ini gimana nih bu? Awalnya Nabi Ibrahim bingung, ini mimpi beneran dari Allah apa dari setan? Setelah istikharah ternyata jelas ini adalah perintah dari Allah. Singkat cerita, Allah ketika menyuruh atau memerintahkan menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, Allah tidak menyuruh Nabi Ibrahim untuk membunuh Ismail. Tidak. Tapi apa maksudnya? Tapi maksudnya Allah mau bilang, segala sesuatu itu milik Allah. Segala sesuatu itu hanya milik Allah. Jadi kamu harus lepas rasa kepemilikan kamu atas anakmu Ismail alaihissalam. Bu, kita kalau punya anak, intinya atau apapun, baik itu anak, baik itu harta, jangan pernah kita merasa memiliki sepenuhnya. Karena pada hakikatnya semua hanyalah milik Allah. Anak adalah amanah, harta adalah amanah. Semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ketika menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, bukan menyuruh untuk membunuhnya, akan tetapi Allah lagi mengajarkan hakikat bahwa segala sesuatu hanya milik Allah. Makanya ketika Nabi Ibrahim udah
udah bingung nih gimana nih. Tapi menariknya ketika ditanya ke anaknya Nabi Ismail, dia cerita tentang mimpinya. Dan Nabi Ibrahim menjelaskan bahwa dia udah istikharah dan ini memang benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Kalau seperti itu lakukanlah, maka aku insya Allah akan menjadi orang yang bersabar. Bu, bayangin kalau kita jadi misalkan ada di posisi Nabi Ismail, kira-kira begitu gak jawabnya? Nabi Ismail jawabnya, kalau itu perintah Allah lakukan wahai ayahku, insya Allah aku termasuk orang yang bersabar. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim keluarganya memang dididik dengan ilmu dan ketakwaan. Jadi beda kalau kita yang ditanya, wah bingung, bisa-bisa langsung nangis-nangis kabur dari rumah, mau disembelih. Tetangga nanya kenapa kabur, mau disembelih. Itu bisa-bisa viral ya Bu di sini mah. Zaman sekarang bisa-bisa viral masuk berita. Tapi Nabi Ismail enggak pakai nangis, enggak pakai ngereng. Luar biasa berarti pendidikan yang ada dalam keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bayangin udah lama nunggu anak puluhan tahun, sekalinya dapat udah gede itu anak malah disuruh sembelih. Itulah bagaimana ketakwaan dan iman dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Bu, begitu juga ketika kita kurban. Pada hakikatnya semuanya hanya milik Allah. Kita berkurban sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat. Makanya tadi dijelaskan dalam Al-Quran, Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Bu, Allah kasih nikmat kepada kita ini sangat banyak. Sampai-sampai ada cerita, ada seorang muslim, dia orang kaya raya, suatu saat dia sakit. Dia sakit beberapa hari harus pakai oksigen. Udah selesai, udah sehat, dia lihat tagihan rumah sakit, dia nangis. Bukan nggak bisa bayar, dia mikir, ini saya berapa hari nyirup oksigen di rumah sakit bayarnya segini. Tapi Allah udah kasih dia hidup dan oksigen gratis dari dia lahir sampai dia dewasa. Dia nangis. Karena apa yang udah dia kasih ke Allah, apa yang udah dia persembahkan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dokternya pun ikut nangis, terharu. Bu, ada kisah, dikisahkan ada salah satu hamba Allah yang ibadahnya udah ratusan tahun. Ibadahnya ratusan tahun nih Bu. Akhirnya ketika di hari perhitungan, ketika di hari akhir, Allah bilang, silahkan masuk ke dalam surgaku dengan rahmatku. Dengan rahmatku. Akhirnya orang ini protes, ya Allah, aku ini ratusan tahun hidup di dunia, gak ada sehari gak ibadah, kerjaannya ibadah, ahli ibadah. Dia protes, saya mau masuk dengan ibadahku ya Allah. Akhirnya ya sudah, kalau seperti itu kita timbang. Ditimbang ibadahnya yang ratusan tahun sama nikmat mata yang Allah kasih. Ternyata masih berat nikmat mata. Bayangin itu ibadah ratusan tahun. Umur umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata berapa? 63 tahun sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis. Akhirnya ya udah, ini lebih berat nikmat mata. Terus dia minta ampun, ya Allah kalau gitu dengan rahmatmu. Karena Allah Maha Rahim maka tetap dimasukkan ke dalam surganya. Bu, bayangin itu ibadah yang ratusan tahun, yang ahli ibadah. Kalau kita lihat diri kita, umur nggak sampai ratusan tahun rata-rata. Terus ibadah juga nggak banyak-banyak banget dalam sehari, bisa kehitung jari. Sekarang udah banyak kesibukan, medsos lain sebagainya. Beda sama zaman dulu.
waktu lebih panjang, sekarang udah banyak maksiat, keberkahan dalam waktu telah diangkat. Maka dari itu perlu kita untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan kita berkurban. Itu sebagai wujud atau bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah. Dan ibadah kurban ini bukan hanya ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan hanya vertikal ke atas, tapi juga horizontal. Kenapa? Karena ketika kita kurban, maka akan ada daging yang dibagi-bagikan. Betul apa betul? Bu, Ibu tahu gak Bu? Termasuk ibadah yang paling gak ribet, salah satunya adalah idkhalus surur. Apa? Ngebuat orang bahagia. Ketika kita bagi-bagiin orang, kita dapat pahala sedekah. Dan kita bisa dapat pahala karena kita membahagiakan manusia. Itu termasuk ibadah juga, Bu. Yang penting kita kurban niatnya benar ya, Bu. Bukan mau biar dibilang punya duit. Jangan, tapi kita kurban karena Allah. Jadi ibadah kurban bukan hanya vertikal ke atas, tapi juga horizontal, karena itu bisa untuk kita bagikan kepada masyarakat umum. Bu, kurban kan nggak mahal, Bu. Berapa sih satu kambing per orang? Satu domba nggak nyampe 3 juta. Yang standar 2 juta juga dapat. Masa kita perawatan, beli HP, beli tas, beli make up bisa sampai 2 juta, 5 juta. Buat kurban setahun sekali aja masih mikir. Jadi insya Allah kita bisa, yang mampu maka jalankan. Yang tidak mampu minta sama Allah. Minta sama Allah biarin nanti bisa untuk berkurban insya Allah. Jadi kurban ini mengajarkan kita untuk apa? Untuk menunjukkan rasa syukur kita dan mengajarkan bahwa pada hakikatnya semua hanya milik Allah. Jadi kalau kita punya anak, jangan kita ngerasa ini anak saya, punya saya, milik saya. Jangan. Ini anak saya, amanah dari Allah. Apa maksudnya? Biarin kita ingat, ini anak kita lahirin biar kita didik untuk mencari keridhaan Allah, bukan untuk kesenangan hati kita aja. Biar bisa banggain Rasulullah. Bu, yang banggain Rasulullah, insya Allah bakal banggain kita juga. Tapi kalau anak itu banggain kita, belum tentu banggain Rasulullah. Betul, betul. Jadi kita kalau punya anak, kita ingat, ini anak bukan milik kita 100%. Kita memang mengandungnya, menyusui, kita rawat, tapi dia bukan milik kita, dia milik Allah. Jadi kita harus ingat, kita didik anak ini harus tahu agama. Tahu agama minimal tuh yang wajib-wajib dia harus ngerti. Jangan sampai sholat aja enggak, jangan sampai puasa Ramadan aja enggak, jangan sampai niat sholat aja enggak hafal. Jadi kalau punya anak, dididik agamanya, ditaruh di pengajian atau di TPA kalau masih kecil. Jangan sampai kita lalai. Jangan kita suruh itu anak pokoknya ngelayanin kita aja. Jangan, ingat dia juga punya kewajiban kepada Allah. Insya Allah. Apapun itu, baik itu harta. Jangan kita merasa harta ini milik kita, saya nggak mau, udah saya simpen aja. Jangan, keluarin untuk zakatnya. Oh bisa kurban, beli hewan kurbannya, karena sejatinya semuanya milik Allah. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.